Setiap bulan Ramadan, tadarus Al-Quran adalah ibadah rutin yang dilakukan penyandang tunanetra di Medan, Sumatera Utara. Namun ada yang berbeda dengan tadarus Al-Quran kali ini, banyak tunanetra tidak bisa hadir karena perekonomian mereka terdampak pandemi. Dengan Al-Quran Braille, para penyandang tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumatera Utara ini melaksanakan tadarus dengan khusyuk. Di tengah pandemi, tadarus tetap dilaksanakan dengan menjalankan physical distancing atau jaga jarak fisik dan seluruh peserta wajib menggunakan masker. Tadarus tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran para penyandang tunanetra. Namun, tadarus kali ini terasa berbeda dibandingkan Ramadan sebelumnya. Peserta tadarus yang biasanya berjumlah 50 orang, kini hanya berjumlah 10 orang saja. Banyak hal yang melatar belakangi, salah satunya terkait larangan berkerumun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, pandemi corona ini juga berdampak pada perekonomian para tunanetra. Ditambah lagi juga ekonomi di kalangan kami semakin terhimpit karena tidak boleh memijat, sehingga tidak mampu juga untuk datang kemari akibat tidak ada ongkos juga. Para tunanetra ini berharap ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap penyandang disabilitas, mengingat kehidupan mereka yang semakin terhimpit di tengah pandemi corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau warga untuk tidak mudik selama pandemi corona. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona pada keluarga di kampung halaman. Salah satu tradisi yang kita lakukan di akhir Ramadan yaitu bersilaturahim kepada orang tua kalau beliau masih hidup, keluarga di kampung kita. Tradisi seperti ini atau yang kita kenal dengan tradisi mudik, dan itu tentu amalia yang sangat baik sekali. Akan tetapi situasi sekarang ini, apabila mudik itu dilakukan maka sangat berbahaya. Kenapa? Karena sangat berpotensi, bahkan sangat diyakini terjadinya penularan. Sangat diyakini mutayakkanul idrar, yaitu akan memberikan terjadinya bahaya. Bahaya dari kita yang membahayakan orang lain atau orang lain yang terbahayakan oleh kita. Oleh karena itu, apabila sesuatu perbuatan walaupun itu baik, walaupun itu maslahat, tetapi kalau menimbulkan bahaya, itu harus dihindari. Wajib menghindari. Wajib karena kita menghindari bahaya berdasarkan keyakinan, dan wajib mentaati pemerintah karena pemerintah itu juga untuk kemaslahatan kita semua, untuk limaslahatil ummah. Melarang itu dengan alasan-alasan yang tentu sangat masuk akal berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita diperintah untuk taat pada Allah, taat pada Rasul, taat juga pada ulil amri. Athi'allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah. Insya Allah, kalau sudah Allah menghilangkan musibah corona ini pada waktunya, kita bisa melakukan mudik karena tidak ada lagi bahaya. Kita akan bertemu dengan keluarga insya Allah pada waktunya, pada saat bahaya itu sudah hilang. Menjalankan ibadah puasa di tengah perang melawan corona tentu bukan hal yang mudah. Namun semua kendala ini tak menghalangi tim medis untuk tetap berpuasa dan bekerja secara profesional. Dan saat berbuka tiba, tim medis menyambut dengan penuh antusias.
akan melihat salah satu giat yang mungkin agak beda daripada yang kita alami pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada Ramadan tahun ini kami semua melakukan buka bersama di daerah penugasan, yaitu di Wisma Atlet ini. Inilah suasana saat tim medis di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran bersiap untuk berbuka puasa. Tanpa peduli asal kesatuan dan status, tim medis di Rumah Sakit Darurat Penanganan Corona ini bersama menyambut kumandang azan yang menandai akhir perjuangan mereka berpuasa di tengah tugas menangani pasien corona. Terselip pesan bagi masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah terkait social dan physical distancing dan tetap di rumah untuk memutus mata rantai penularan corona. Buat para warga Indonesia, saya harap teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa melakukan imbauan pemerintah buat satu, cuci tangan sesering mungkin, dan kalau bisa setiap sebelum makan wajib cuci tangan. Yang kedua, stay at home ketika tidak ada keperluan yang penting sama sekali di luar. Tak hanya di Rumah Sakit Wisma Atlet, tim medis di Rumah Sakit Polri juga antusias menyambut waktu berbuka puasa. Dengan menu yang penuh gizi, tim medis bergotong royong menyiapkan hidangan berbuka puasa untuk mereka nikmati bersama. Rasa lelah berjuang seharian di tengah puasa seakan luntur saat bersama rekan sejawat menyambut datangnya azan. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Lebanon protes akibat jatuhnya mata uang lokal dan lonjakan harga pangan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di iNews ya.